Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dikatakan bahwa semua nabi itu menikah. Apakah Nabi Isa juga menikah? Kalau sesuai dengan nas Al-Quran, ya menikah. Cuma sekarang kan belum menikah. Karena apa? Di langit. Dan nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi, akan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa juga melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Isa akan menikah, menunaikan ibadah haji, kemudian baru meninggal dunia. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami mentalak istri dengan talak 1, kemudian setelah itu dia mentalak lagi dengan talak 3, apakah jatuh talak 3? Ya, seorang menyebutkan talak itu 3 atau 10 atau 100, tetap 1 jatuhnya. Saya talak kamu 100, ya tetap 1 gitu. Atau dikatakan saya talak kamu talak 3, tetap jatuhnya 1. Nanti ketika dia sudah rujuk dengan bercampur suami istri, kembali lagi, kemudian ribut lagi, dia jatuhkan talak lagi, jatuh talak 2. Ya, sesuai dengan nas Al-Quran, Allah sebutkan demikian. Dia talak 1 dia bisa rujuk, talak 2 bisa rujuk, tapi talak 3 nggak bisa, sampai si istri ini tadi saya sebutkan menikah lagi dengan orang lain dan dicampuri, dan kemudian ditalak. Saya seorang wanita ingin menikah, tapi saya lahir di luar pernikahan. Bagaimana saya memberikan tahu kepada calon suami? Ya nggak apa-apa, diberitahu aja. Penjelas. Kan yang penting dia sudah kembali, dia taubat kepada Allah. Artinya si anak ini kan gak ada urusan. Si anak ini dia sudah ngaji, sudah pakai jilbab sempurna. Dia beritahu untuk kebaikan, supaya nanti tidak diungkit sesudah menikah. Bisa aja nanti setelah menikah ada orang memberitahu, itu lebih menyesal lagi nanti suaminya. Sejak awal diberitahu itu lebih baik. Tentu sudah jelas nggak ada pengaruh apa-apa. Kalau dia memang udah soleha, nggak ada pengaruh apa-apa dari perbuatan orang tuanya. Bagaimana tentang hukum merokok? Karena suami saya ini masih merokok, hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwwata illa billah. Berarti gak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum gak ngaji aja, itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, gak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram. Juga masih ada sebagian yang ngaji katanya dengarkan musik. Haram musik, nggak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'ith, bahwa diutus Nabi Muhammad, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi SAW menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Nggak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, nggak ada. Hatta dia orang kafir. Maka tanya kepada yang ngerokok itu, antum nih, pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Kalau dikatakan baik rokok, nah sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun itu, suruh ngerokok dia, oh nggak boleh. 5 tahun, 10 tahun nggak boleh. Karena apa? Nggak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Kalau dia baik, masih akan dikasih kepada anaknya dan istrinya. Karena nggak baik. Gitu. Dan antum juga perhatikan bahwa pohon tembakau itu nggak ada yang dekati. Nggak ada. Binatang mau makan pohon tembakau. Orang itu mau. Gitu. Antum lihat pohon tembakau itu, binatang nggak mau dekat itu. Tapi orang mau dekat dengan tembakau itu. Diisap lagi. Nah, dia. Ini haram dan mubadzir.
Sedangkan mubadzir kata Allah apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubadzir itu orang mubadzir temannya setan. Rokok itu mubadzir. Di samping dosa, haram dan mubadzir. Sudah. Sudah lagi. Yang berkaitan dengan materi. Jangan kesana kemari pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak yang berkaitan dengan materi yang paling penting. Bagaimana kalau istri ini susah disuruh sholat? Allahul musta'an. Ya terus antum suruh dia untuk sholat. Kalau sholat ini hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Ketika dia tidak sholat, ini dosa besar. Yang paling besar meninggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu. Ketika dia meninggalkan, dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya antum harus keras dalam masalah ini. Jadi bagaimana istri ini mau sholat, kalau dia nggak mau sholat, antum sudah suruh dan berkali-kali antum suruh nggak mau sholat, cerai. Karena ini pelanggaran syariat. Antum berhak untuk mencerai karena ini nggak baik. Karena sholat ini yang pertama nanti dihisab di hari kiamat dan akan ditanya oleh Allah bagaimana istri nggak sholat. Sedangkan doanya kita semuanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sholat dan juga anak cucuku. Kalau antum minta kepada Allah agar menjadi orang mendirikan sholat, istri, anak, kenapa antum biarkan istri? Ini harus suruh. Apakah benar seorang ikhwan atau seorang laki-laki ingin poligami itu harus minta izin kepada istri? Nggak ada keterangannya, nggak ada. Dan nggak ada nas atau dalil yang menyebutkan seorang kalau mau poligami izin dulu sama istri. Nggak ada. Itu kan hak suami. Sama seperti talak juga hak suami. Nggak ada keterangan minta izin. Cuma dia ketika dia akan menikah, dia akan berpikir dulu maslahat atau mafsadah. Kenapa berpikir dia? Masalah tidak buat dia, buat istrinya, buat anaknya, atau mafsadah? Apakah dengan dia menikah, kan dia juga harus berpikir sebagai orang yang beriman dan orang yang berakal dan punya hati, dia juga berpikir apakah dengan pernikahan ini akan membawa maslahat buat dia, istrinya, agamanya, dia untuk ibadah kepada Allah dan juga anak-anaknya, atau merusak? Bahwa dia orang yang dengan poligami didukung oleh istrinya dan tambah ibadah dia kepada Allah. Tapi ada juga yang menikah dengan poligami itu berantakan rumah tangganya. Sampai ada salah satu yang harus dicerai. Sehingga apa? Anak-anaknya berantakan dengan sebab itu. Antum pikir maslahat atau tidak? Karena agama ini membawa maslahat. Dan ketika Allah membolehkan maslahat, Allah membolehkan itu maslahat. Tentunya antum termasuk orang yang maslahat atau tidak? Kan nggak semuanya orang bisa seperti itu. Dan juga nggak semua istri bisa terima yang demikian. Tapi antum harus berusaha bagaimana berpikir lebih dahulu, istikharah. Ini masalah atau tidak gitu. Jangan sampai ketika antum sudah berbuat, yang penting saya nikah dulu aja, urusan belakangan. Nanti kalau mau harus cerai, ya cerai, ya nggak boleh begitu. Antum ketika nikah ya untuk selama-lamanya. Antum berpikir ketika antum menikah, apakah yang pertama atau kedua, ketiga untuk selama-lamanya. Saya ingin pernikahan ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha. Itu niatnya. Bukan coba-coba, bukan main-main. Bukan juga saya penting nikah. Nanti kalau istri tanya, ya bilang aja bohong. Nggak boleh bohong. Bohong nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan nggak nikmat. Antum menikah tiap hari bohong, nggak boleh dalam Islam. Bab bohong kata Nabi membawa kepada keburukan, kejahatan, dan kebohongan membawa manusia ke neraka. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi al fujur wal fujur yahdi ila nar. Jauhkan diri kamu dari bohong, karena bohong membawa kepada kejahatan, keburukan. Dan keburukan, kejahatan membawa ke neraka. Jadi antum perhatikan itu. Jadi ketika dia menikah lagi harus jujur.
Ditanya sama istrinya, kamu nikah lagi? Iya. Jujur sebagai laki-laki. Terus pasti istrinya ngamuk. Ya antum ademkan aja. Diademkan aja, antum nasihati yang baik, tapi jangan sampai minta cerai. Dan jangan antum ceraikan. Karena dua-duanya tetap istri antum harus jaga hubungan itu. Dan antum harus bisa berlaku adil. Saya jelaskan di akhir bab ini, buku ini, saya jelaskan tentang Islam menghormati wanita. Di antara penghormatan Islam kepada wanita, Allah membolehkan mereka untuk poligami. Itu penghormatan wanita. Karena bandingan laki-laki dengan wanita besar, 1:4. Sekarang ini 1:7. Dan menjelang kiamat 1:50. Laki-laki 1, perempuannya 50. Kalau seorang laki-laki 1, yang lainnya siapa yang nikahin nanti? Makanya syariat membolehkan 4. Dibolehkan itu. Yang dibolehkan 4 aja masih tersisa itu. Ya, wanita tanpa suami. Allah musta'an. Tidak, seorang thalib, dia ditawari nikah oleh seorang akhwat. Orang tuanya kaya dan biaya semua ditanggung. Anaknya setuju, orang tua nggak setuju. Kemudian si anak ini akhirnya berzina. Waliyadzubillah. Karena orang tuanya nggak setuju, mestinya tetap aja dia berusaha untuk menikah. Anak itu punya kekuasaan dia untuk dia menikah, dan ini jalan dia karena dia lebih tahu tentang syahwatnya dia. Orang tua mencegah, akhirnya dia jatuh ke zina. Ini dosa besar. Lebih baik dia menikah tadi dengan wanita tadi daripada kemudian dia berzina. Sekarang bagaimana? Ya dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dijelaskan kepada orang tuanya, ini akibat perbuatan orang tua melarang dia untuk menikah. Ini lagi. Tentang ciri-ciri wanita yang soleha yang bagaimana, ada di buku ini. Di awal-awal saya sebutkan ciri-ciri wanita yang soleha. Ukuran seorang itu mampu, ya mampu memberikan nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin. Dia wajib untuk memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Dan nafkah juga tergantung uruf keadaan yang ada. Dan istri wajib untuk bersyukur dengan kemampuan suami memberikan nafkah. Tetap dia wajib berikan nafkah untuk makannya. Bagaimana dia masa minta sama orang tuanya atau orang lain? Bagaimana istri sesudah dia menikah, kewajiban dia apakah kepada orang tua atau kepada suami? Ya kepada suami. Tapi tetap suami nggak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seorang suami justru menganjurkan istrinya untuk berbuat baik pada orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sakit. Suami tetap harus mengalah bagaimana istrinya bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau memang nggak ada yang lain kecuali istrinya. Bagaimana saya ingin menikah dengan seorang akhwat yang orang tuanya non muslim, tapi akhwatnya dia seorang muslimah. Ya kalau dia muslimah yang baik, antum nikahi. Antum nikahi. Soal masalah orang tua, antum bukan nikah sama orang tuanya kan? Antum nikahi anaknya. Seperti Nabi menikahi siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah anaknya siapa? Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Nabi menikahi juga Sofia dan yang lainnya yang bapaknya masih kafir. Untuk pertanyaan cukup. Yang terakhir saya ingin bawakan sedikit nasihat. Antum catat beberapa nasihat yang penting untuk rumah tangga.
Kalau ngikuti pertanyaan nggak ada habisnya. Ya ratusan pertanyaan, nggak mungkin dijawab semuanya. Ada beberapa nasihat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Yang pertama wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Artinya awalnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Quran, di atas sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik, menjauhkan keluarga dari perbuatan bid'ah. Itu sejak awal nikah. Sejak awal nikah, begitu antum awal nikah, diingatkan seorang istri untuk bertakwa kepada Allah, suami juga untuk bertakwa. Kemudian ingatkan istri, kewajiban kamu yang paling besar adalah taat kepada suami. Pertama kali, habis akad nikah, kewajiban kamu yang terbesar taat kepada suami. Suami kamu, sorga kamu dan neraka kamu. Ingatkan dia. Itu diingatkan. Kemudian baru diperintahkan dia untuk mentaati suaminya, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, kemudian melaksanakan sholat yang 5 waktu. Perhatikan tuh sholatnya. Kemudian diajak dia untuk sholat sunat. Lagi tengah malam, Nabi pernah memberikan, artinya Nabi mendoakan ya, rahimallahu mra'an, Allah menyayangi seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Rahimallahu mra'atan, Allah menyayangi seorang wanita yang bangun tengah malam, kemudian dibangunkan suaminya. Hadisnya itu ada di buku ini, yaitu disuruh untuk apa? Untuk membangunkan suami, membangunkan istri, disuruh. Kemudian yang kedua, membina dia di atas akhlak yang benar. Artinya kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan rumah tangga kita, atau wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Ini penting ini. Sebab banyak istri atau suami yang tidak menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting, karena mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyanukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dan antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Antum lihat di halaman 180, 181. Jadi wajib kita menegakkan rumah tangga ini di atas akhlak yang mulia. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Jadi bagaimana? Seperti seorang suami pulang dari kerja, dagang, usaha, ke rumahnya, ya senyum pada istrinya. Masuk rumah salam, senyum pada istrinya, menanyakan yang baik kepada istrinya, si istri menyambut yang baik kepada suaminya, tolong menolong dan yang lainnya. Bapak, ada juga orang yang gak punya akhlak, pulang ke rumahnya dengan temannya, dengan teman sekerjanya, dia bisa senyum, ketawa, rahmah. Pulang ke rumahnya, istrinya caci maki, dilaknat, dimarahin. Ada nggak seperti itu? Ada. Nggak boleh. Mestinya bagaimana dia lemah lembut kepada istrinya, dia baik kepada istrinya. Sebab Nabi mengkaitkan antara iman itu dengan akhlak. Akmalul mu'mina iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum nisaihim. Orang yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau antum kepada teman, kepada orang lain itu baik, bisa senyum, bisa menawarkan segala macam, kepada istri juga demikian mestinya. Kepada anak juga demikian.
Jadi wajib menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting. Dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak ini punya timbangan yang berat di hari kiamat. Makanya para ulama itu belajar akhlak dulu, adab sebelum belajar ilmu. Coba antum pelajari ini. Akhlak ini penting. Bagaimana rumah tangga kita ini baik dengan akhlak kita yang mulia. Istri juga demikian. Kemudian yang ketiga, saling memahami. Saling memahami bahwa kita ini masing-masing punya kekurangan. Saling mengalah, saling memaafkan. Lu perhatikan. Allah menyuruh kita untuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan katsira. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada satu yang kamu nggak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Nggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, nggak boleh. Kalau ada satu tabiat atau sifat yang jelek, mesti yang lain ada yang baik. La yafraq mu'minun mu'minatan in karya min khuluqan radiya min akhar, kata Nabi. Apabila nggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, kalau ada satu tabiat yang jelek, Allah jadikan yang lainnya baik. Itu hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling tolong menolong dalam rumah tangga. Saling tolong menolong rumah tangga. Saling membantu di rumah tangga itu. Nggak bisa nafsi-nafsi. Bahu membahu. Ngurus anak sama-sama. Dalam ketaatan juga demikian, saling mengingatkan. Tolong menolong. Umpamanya anaknya banyak, suaminya dia mau ngaji, ya bergantian. Nanti suaminya ngaji, nanti istrinya ngaji, suaminya yang megang anak-anaknya. Tolong menolong dalam kebaikan. Saling membantu. Atau suaminya mau sholat, istri megang anaknya. Sekarang istri mau sholat, suami megang anaknya. Dan ini harus saling bisa memahami. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang kelima, berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami istri harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, rajin dalam ibadah kepada Allah. Yang keenam, banyak berzikir, baca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Banyak berzikir. Suami, istri, anak dianjurkan untuk banyak berzikir. Zikir pagi dan sore harus hafal itu. Baca Al-Quran, seorang suami harus lancar baca Quran. Istri juga, anak juga. Paling nggak minimal dalam sehari 1 juz membaca Al-Quran itu. Minimal. Pokoknya di rumah itu harus banyak berzikir kepada Allah. Terutama di rumah kita, jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa untuk kebaikan kita, istri kita, anak kita, kedua orang tua kita. Terus berdoa, siang malam berdoa. Di antara doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, untuk sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan rumah tangga kita bagi yang belum menikah dimudahkan jodohnya oleh Allah, yang soleh dan soleha, yang soleh dan soleha. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Taala, diberikan keberkahan rumah tangganya, dan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan juga yang bagi rumah tangga yang masih mendapatkan cobaan, ujian, ada problem, ada kesulitan, ada keributan, mudah-mudahan Allah mendamaikan di antara mereka, mengislah di antara mereka. Allah berikan mereka rujuk kepada kebaikan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diperbaiki rumah tangga yang ada kekurangan atau keributan atau sengketa. Mudah Allah berikan kepada mereka itu, disatukan hati mereka, dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.